Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali di channel ini, Literasi Sejarah dan Kisah. Kali ini saya akan menyampaikan informasi yang terbaru, yaitu menyangkut Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Ini tentu saja menarik, sebab dia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buronan, dan kasus ini sudah 5 tahun berlalu, tapi sekarang kemudian muncul lagi dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sebagaimana dilansir oleh Detikcom pada Selasa 24 Desember 2024 yang menyebutkan nama Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat itu disebutkan surat perintah penyidikan atau sprinting. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu disebutkan Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisionaris KPU yaitu Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. Namun ia buron. Nah, itu kawan-kawan semua berita tentang Harun Masiku yang perlu kita cermati, perlu kita analisa. Mengapa tiba-tiba Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Penetapan ini menimbulkan spekulasi banyak pihak ya, banyak yang bertanya-tanya mengapa kok tiba-tiba ditetapkan setelah 5 tahun. Pihak KPK mengatakan sudah ditemukan bukti-bukti baru, alat bukti yang baru, tapi sebagian pihak mengatakan bahwa ini adalah politisasi ya, karena selama ini Hasto termasuk tokoh ya atau sekjen PDIP yang agak keras menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Joko Widodo menyangkut anaknya yang dijadikan didukung menjadi wapres melalui langkah-langkah yang inkonstitusional dianggapnya. Kemudian hal-hal lain seperti pemihakan Joko Widodo terhadap pilkada di beberapa daerah termasuk di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Jawa Barat, kemudian di Jakarta yang ternyata kalah atau keok. Melihat perkembangan itu, Hasto Kristianto memang cukup vokal. Kemudian puncaknya adalah ketika PDIP dengan begitu berani memecat Joko Widodo, Gibran, kemudian Bobi Nasution dari keanggotaan PDIP secara tidak hormat. Nah, ini kelihatannya yang memicu amarah Joko Widodo sehingga kemudian menjadikan Hasto sebagai tersangka. Ini asumsi atau dugaan yang berkembang di masyarakat. Lalu bagaimana respon PDIP? Dari dulu Megawati juga sudah menyatakan keberaniannya bahwa apabila salah satu pengurus partainya dijadikan tersangka, maka Ketua Umum Megawati akan mendatangi KPK. Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Nah, ini kelihatannya yang akan kita saksikan berikutnya. Kemudian perlawanan atau perang terbuka yang bakal terjadi diantaranya ditandai dengan pernyataan resmi pengacara atau penasihat hukum Hasto Kristianto.
yang menyatakan bahwa Hasto menjadi tersangka karena Jokowi dan Gibran. Ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PDI Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan.